Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku sekalian, hari ini saya akan kembali membahas satu pembahasan, yaitu masalah utang. Iya, pertanyaan, bisakah bebas utang? Tentu ini sangat bisa untuk kita terlepas dari utang. Kenapa? Di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu. Ya, in kuntum mu'minin. Kalau engkau benar-benar orang yang beriman kepada Allah, tidak usah sedih, tidak usah khawatir. Insyaallah Allah akan memberikan solusi ketika kita betul-betul ada keinginan untuk berlepas diri dari yang namanya utang. Artinya ada keinginan untuk ingin membayar dan ada usaha keras maksimal untuk membayar utang tersebut. Oleh karenanya hari ini saya akan berbagi tips apa yang harus dilakukan ketika ingin bebas utang. Ya, saudara-saudaraku sekalian, yang insyaallah kita semua berharap dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan untuk bisa bebas dari utang. Yang pertama adalah bangun mental kita, ya. Bangun mental kita untuk apa? Untuk bisa kita memberikan semangat pada diri kita supaya kita bisa lebih fokus mencari rezeki untuk berlepas diri atau untuk bisa bebas utang dengan cara yang cepat. Apa yang harus kita lakukan? Saya kasih ilustrasi seperti ini. Misalnya harapan ada di depan kita, tapi antara harapan dengan kita itu ada dinding yang sangat tebal, pemisah. Ada dinding yang memisahkan kita dengan harapan. Sementara kita mau manjat dinding itu tidak bisa, karena dinding itu terlalu besar. Bagaimana caranya untuk melewati dinding pemisah tersebut? Tipsnya adalah kita harus kembangkan kita punya skill melewati daripada dinding pemisah itu, sehingga kita bisa melihat, ya, sehingga kita bisa melihat harapan kita, ya. Artinya apa? Anggaplah dinding itu adalah problem, masalah, ya, masalah. Tentu ada masalah alami dan ada masalah sintetis, ya. Masalah itu terbagi dua, tadi masalah alami dan masalah sintetis. Kalau masalah alami ya sunnatullah, kehidupan itu ya insya Allah tidak ada satupun orang yang terlepas dari masalah, ya. Mulai dari kecil, misalnya kita semua, ya, mulai dari SD tetap ada masalah, mulai sejak kita lahir dan sebagainya. Tapi alhamdulillah karena itu alami, sunnatullah, artinya kita bisa terlepas dari masalah itu. Tapi yang menjadi masalah ini masalah yang sintetis, karena perilaku, ya, pengen perilaku kita. Banyak orang yang berutang, teman-teman sekalian, itu karena masalah perilaku, ya. Harusnya masih bersabar untuk belum memiliki kendaraan, harusnya bersabar masih pakai angkot dan lain sebagainya. Takkan dia ingin atau tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, ya, mana kebutuhan dan mana keinginan. Akhirnya karena dia tidak bisa membedakan mana kebutuhan mana keinginan, ya, sehingga membuat dia tidak malu, ya, mendatangi siapa saja untuk dia berutang, ya, kecuali kalau memang betul-betul itu kebutuhan kita, ya mungkin bisa, ya. Meskipun Rasulullah sangat tidak menyukai orang yang berutang, tapi di satu sisi juga Rasulullah
mempunyai utang sama orang Yahudi, tapi itu betul-betul sangat mendesak Nabi SAW sehingga dia. Jadi yang kita harus hilangkan pada diri kita adalah masalah atau problem sintetis, itu yang kita harus hilangkan. Bagaimana caranya? Kita harus kenali diri kita. Kita harus tanyakan pada diri kita apa yang perilaku-perilaku yang itu tidak kita inginkan, tidak kita butuhkan. Kalau hal-hal itu hanya satu merupakan gaya, ya sudah, tidak usah dipaksakan untuk diri kita. Maka ada masalah-masalah sintetis ya, perilaku ya, yang mungkin ya membuat kita berutang dan lain sebagainya. Ya, masalah-masalah sintetis misalnya karena ingin membangun egonya pada dirinya, ingin memperlihatkan saya ini orang sukses, sehingga dia paksakan diri untuk berutang di mana-mana, beli rumah yang mewah yang harusnya harga 100-an, harga 150, dia paksakan diri sampai misalnya 1M atau 500 juta lah, atau sehingga dia berutang, dia paksakan diri karena ingin memenuhi hasratnya, keegoannya. Temannya beli kendaraan, dia juga ingin ikut-ikutan itu ya, sehingga sesuatu yang harusnya belum dia miliki, dia paksakan dirinya, dia juga berutang, itu ya. Kemudian tidak komitmen kepada dirinya sendiri ketika sudah misalnya dia doing list ya, dia catat, oh ini kebutuhan saya ya. Jadi ini kebanyakan terjadi di ibu-ibu ya, misalnya kalau pergi ke pasar sudah dicatat, ini kebutuhan, tapi sampai di sana ada beberapa keinginan yang harusnya belum kebeli dan lain sebagainya ya. Kalau bapak-bapak sih mungkin pada kendaraan dan lain sebagainya, sehingga itu membuat membuat dia berutang. Tapi kalau kita mengenali masalah sintetis atau perilaku yang menurut kita tidak kita butuhkan, itu hanya satu keinginan, kita bisa memisahkan antara mana kebutuhan, mana keinginan, insya Allah saya yakin kita akan jauh. Atau hari ini mungkin yang sudah terlilit utang, bagaimana caranya bisa bebas dari utang? Itu tadi, kenali kebutuhan dan keinginan Anda ya. Kalau kebutuhan ya misalnya makan dan lain sebagainya, itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau tidak, itu membuat kita tidak fokus. Kalau lapar kan tidak fokus untuk kerja ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan cash flow yang banyak untuk membayar utang-utang kita kalau kita lemah ya. Maka dari itu sekali lagi, bangun kita punya skill melewati daripada dinding-dinding pembatas itu, supaya kita bisa menengok ke depan. Misalnya dulu dindingnya sampai di sini ya, kita tidak bisa melihat ke depan, hope kita, harapan kita, winner kita di sana apa yang. Tapi kalau kita bangun skillnya, mungkin tadi dinding yang seperti ini tingginya, ketika kita membangun skill kita bisa melihat ya, kita bisa melihat, bangun kemampuan diri kita. Karena saya yakin kita ini makhluk Allah sebagai khalifah di dunia yang bisa mengatur. Saya yakin kita semua, Anda, kita semua, saya yakin teman-teman sekalian, kita bisa menemukan skill kita untuk apa? Untuk mendobrak kita punya kemampuan untuk membawa diri kita kepada kesuksesan yang lebih nyata lagi ke depan. Gunanya supaya bagaimana kita bisa mendapatkan yang lebih banyak dari yang sekarang ini, sehingga utang-utang itu bisa terselesaikan dengan cara yang cepat. Sekali lagi teman-teman sekalian, yang perlu kita tanamkan pada diri kita sebelum kita membangun kita punya skill adalah mental keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar
ketika kita sudah mendapatkan atau membangun kita punya skill, kemampuan diri kita melewati daripada dinding pembatas itu, mendapatkan kita punya harapan, mendapatkan kita punya cita-cita. Ketika kita sudah melewati, kita tidak akan sombong di hadapan Allah karena kita sudah mental keimanan kita kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunia itu hanya di tangan, tidak di sini. Ya, kalau dunia sudah di tangan, kita tahu insya Allah kebutuhan-kebutuhan kita sudah kita bisa pisahkan mana kebutuhan dan mana keinginan, sehingga jalan kita terbebas daripada utang-utang. Kalaupun sekali lagi kita punya utang, insya Allah utang itu bisa terlepas, kita bisa lunasi dengan cara yang cepat menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ikhwas sekalian, saudara-saudaraku, sekali lagi tanamkan mental yang baik, kuatkan keimanan kita dan bangun kita punya kemampuan skill kita sehingga kita bisa melewati dinding pembatas dari kesuksesan kita. Saya kira cukup untuk kali ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas lagi mana yang seharusnya kita dahulukan demi mendapatkan kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.